Oke, mari kita bahas sebuah gagasan yang menarik banget. Pernah nggak sih Anda merasa kalau nasihat-nasihat agama itu kadang terasa kurang greget? Nah, kali ini kita akan mengupas gimana agama bisa jadi solusi yang nyata, bukan cuma sekedar ajakan buat sabar. Kita semua pasti sering banget kan dengar kalimat ini pas lagi ada masalah. Ya, sabar itu jelas penting, ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya, apa pesan agama berhenti di situ aja? Gimana kalau sebenarnya ada yang lebih dari itu? Sesuatu yang lebih aktif, yang lebih solutif? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari dilema zaman sekarang, terus kita flashback ke masa lalu kita analisis kenapa kok pesannya kayak nggak lengkap hari ini, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bergerak maju. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, dilema yang kita hadapi sekarang banget dalam memahami peran agama di kehidupan kita. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Ada sebuah persepsi yang makin kuat kalau agama itu seringnya nggak menawarkan solusi yang konkret buat masalah-masalah di dunia nyata. Ini sebuah sentilan yang keras ya, dan ini jadi dasar dari seluruh obrolan kita kali ini. Jadi, poin utamanya tuh gini, ketika narasi agama cuma berhenti di sabar ya, risikonya adalah agama jadi dianggap nggak relevan. Orang zaman sekarang kan cari jalan keluar, bukan cuma cari cara buat nahan rasa sakit. Nah, inilah yang bisa bikin agama terasa jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Sekarang coba deh kita putar waktu dan lihat gimana kondisi ini beda banget sama peran agama di masa lalu. Ternyata ceritanya jauh berbeda loh. Coba kita lihat sejarah. Jauh sebelum cuma jadi ajakan buat sabar, agama itu justru jadi kekuatan aktif yang mengubah masyarakat. Agama turun tangan langsung buat beresin masalah-masalah paling mendasar, ketidakadilan ekonomi, kejahatan di mana-mana, praktik bisnis yang curang, sampai kekerasan pada perempuan dan anak. Pada intinya, agama adalah solusi. Dan ini dia bagian yang paling menarik. Pesan sabar itu emang ada, tapi itu cuma titik awalnya aja. Metodenya adalah secara aktif mencari cara supaya masalahnya beres. Jadi, sabar bukan tujuan akhirnya, tapi fondasi untuk membangun solusi. Keduanya jalan bareng, bukan malah saling meniadakan. Dan pendekatan yang fokus pada solusi ini hasilnya nyata, bisa diukur, bukan cuma ketenangan batin per individu, tapi sebuah peradaban yang maju. Ini nunjukin betapa kuatnya kalau iman itu diterapkan secara praktis. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan besar. Kalau dulu agama bisa sesolutif itu, kenapa ya narasi zaman sekarang seringnya terasa kurang lengkap? Yuk kita bedah kenapa bisa ada kesenjangan ini. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada narasi umum yang seolah-olah berhenti di sabar, maafkan, dan doakan. Tapi di sisi lain, coba deh lihat para pemimpin dan inovator. Mereka justru ngambil langkah lebih jauh. Mereka menangkap pesan intinya, lalu menerapkannya buat mengatasi tantangan. Jadi buat para problem solver, entah itu pebisnis, pemimpin, atau inovator, agama itu bukan cuma ritual. Agama itu kerangka kerja. Mereka nggak cuma baca prinsip tentang keadilan, tapi mereka membangun sistem gaji yang adil di perusahaan mereka. Pesannya itu dihidupkan, diubah jadi tindakan nyata yang menghasilkan sesuatu. Nah, setelah kita paham masalah dan kesenjangannya, sekarang kita sampai di bagian terakhir yang paling penting. Gimana caranya kita bisa bergerak maju? Apa solusinya? Disinilah muncul sebuah istilah kunci, keberagamaan solutif. Ini adalah gagasan tentang iman yang gak berhenti di teori atau ritual aja, tapi bisa diterapkan secara praktis di kehidupan sehari-hari buat benar-benar menyelesaikan masalah. Artinya, fokusnya itu geser, bukan lagi cuma soal hafalan atau pengucapan kata-kata yang indah, tapi tentang gimana prinsip-prinsip di baliknya bisa jadi peta jalan yang nyata untuk mengubah keadaan kita. Sederhananya gini deh, kitab suci itu perlu benar-benar membumi. Ia harus jadi petunjuk aktif yang menuntun kita, bukan cuma jadi objek kajian akademis atau jadi jimat keberuntungan, apalagi cuma jadi pengantar tidur. Pesannya itu untuk dihidupi, bukan sekedar dimiliki. Jadi, sebagai penutup, yuk kita renungkan sejenak. Bagaimana kalau kita memandang iman bukan cuma sebagai tempat berlindung pas lagi ada badai, tapi juga sebagai kompas yang secara aktif kita gunakan untuk menavigasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, pilihannya ada di tangan kita masing-masing.